waktu kita klik tombol buy atau sell, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ternyata banyak banget order kita itu ya nggak pernah benar-benar sampai ke pasar terbuka. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar misteri ini. Kemana sebetulnya perginya order kita? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Waktu kita tekan beli, order kita lari kemana sih? Kebanyakan dari kita mungkin ngebayangin ada satu pasar global yang gede banget, terpusat, di mana semua order ketemu. Tapi coba kita lihat, apa benar kenyataannya kayak gitu? Nah, ini dia beda utamanya. Di sebelah kiri, itu keyakinan umum kita. Order kita masuk ke satu bursa global. Kenyataannya, yang ada di kanan, order kita itu masuk ke sebuah jaringan likuiditas yang terpecah-pecah dan berlapis-lapis. Jadi ini bukan satu tempat, tapi sebuah ekosistem yang jauh lebih kompleks. Oke, untuk ngertiin jaringan ini, kita harus lihat dulu mesin tersembunyinya. Ada satu konsep kunci yang sering banget nggak disadari oleh trader retail, namanya internalisasi. Gampangnya gini deh. Waktu Anda dan ribuan trader lain ngirim order lewat broker, broker itu seringnya nyambung ke bank-bank raksasa. Nah, daripada setiap order dilempar ke pasar luar, bank ini justru bertindak kayak pasar mininya sendiri. Mereka mempertemukan order beli dan jual dari klien-klien mereka secara internal. Prosesnya itu simple banget. Anggap aja bank ini kayak biro jodoh super canggih. Ada klien A mau beli, ada klien B mau jual, dan kebetulan volumenya sama. Bank ngeliat ini, dan ya udah langsung aja dinikahin di dalam. Selesai. Transaksinya beres tanpa pernah keluar sama sekali ke pasar eksternal. Efisien, cepet, dan yang pasti untungnya gede banget buat bank. Oke, internalisasi itu potongan puzzle yang pertama. Potongan yang kedua adalah ngertiin dari mana sih likuiditas itu datang. Ini bukan lautan, tapi lebih kayak sebuah struktur berjenjang bertingkat-tingkat. Analogi ini pas banget. Jangan bayangin pasar forex itu kayak samudra luas, di mana semua orang berenang bareng. Lupakan itu, bayanginnya lebih kayak air terjun. Ada sumber super besar di puncak, terus likuiditasnya ngalir ke bawah lewat berbagai lapisan. Nah, setiap lapisan ini ngambil jatahnya masing-masing sebelum akhirnya sampai ke kita yang ada di paling bawah. Di puncak air terjun inilah para dewanya berada. Ini adalah bank-bank investasi terbesar di dunia. Mereka ini bukan mencari likuiditas. Merekalah yang menciptakan kolam likuiditas utama lewat volume trading raksasa di antara mereka sendiri di pasar antar bank. Satu tingkat di bawahnya ada yang namanya Prime of Primes atau POP. Anggap aja mereka ini distributor grosir likuiditas. Kan nggak semua orang bisa belanja langsung dari pabrik utamanya kan? Jadi POP inilah yang pakai koneksi mereka ke tier 1 buat ngumpulin likuiditas dan nyalurin lagi ke pemain-pemain yang lebih kecil. Nah, disinalah kebanyakan dari kita masuk ke dalam gambar. Broker-broker retail yang kita pakai, platform trading kita, itu pada dasarnya adalah klien dari para Prime of Primes tadi. Mereka ngambil aliran likuiditas yang udah turun beberapa tingkat, terus disajikan ke kita. Dan disinilah posisi kita, di ujung paling bawah air terjun. Harga yang kita lihat itu adalah hasil akhir dari proses penyaringan likuiditas dari atas. Setiap lapisan di atas kita, dari tier 1, ke POP, ke broker, mereka semua nambahin markup atau biaya kecil. Inilah salah satu alasan utama kenapa spread bisa beda-beda antar broker. Pertanyaan logis selanjutnya adalah, kenapa sih strukturnya serumit ini? Jawabannya, ya seperti biasa di dunia keuangan, semuanya soal keuntungan dan manajemen risiko. Kenapa bank mau repot-repot melakukan internalisasi? Jawabannya ada di sini 100%. Waktu mereka mempertemukan order beli dan jual secara internal, mereka nggak cuma dapat spread dari satu sisi aja. Mereka mengantongi seluruh bid-ask spread tanpa perlu bayar biaya eksternal. Ini insentif keuntungan terbesar mereka. Selain keuntungan, ini juga soal manajemen risiko. Coba bayangin bank itu punya stok euro kebanyakan dari order klien. Ini kan risiko buat mereka. Nah, buat menyeimbangkan inventaris ini, mereka bakal memiringkan harga atau istilahnya skewing. Mereka bikin harga beli euro jadi sedikit kurang menarik, dan harga jualnya jadi lebih menarik. Pergeseran-pergeseran kecil kayak gini terus terjadi di balik layar, dan jadi salah satu faktor penggerak harga yang kita lihat. Sistem ini bisa bertahan karena, secara teori, ada untungnya buat kedua belah pihak. Bank jelas dapat untung besar. Buat para trader, terutama yang kelas institusional, order raksasa mereka bisa dieksekusi dengan cepat tanpa bikin harga pasar goyang. Jadi likuiditas yang dikumpulkan bank-bank ini bisa ngasih eksekusi yang lebih baik. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, cara kita memandang pasar harusnya gimana? Peta mental kita perlu diupdate nih. Jadi, ini dia intinya. Harga yang kedip-kedip di layar trading kita itu bukanlah pasar yang tunggal. Anggap aja itu sebagai harga eceran, produk akhir dari sebuah rantai pasokan likuiditas yang panjang dan nggak kelihatan.
Artinya, harga itu nggak muncul gitu aja dari langit. Informasi, misalnya ada order beli besar dari sebuah perusahaan, itu masuk ke dalam jaringan lewat tindakan fisik trading. Nah, pas order itu dieksekusi dan diserap oleh jaringan, harga secara bertahap menyesuaikan diri di setiap tingkatan. Itulah proses penemuan harga yang sebenarnya. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Ketika Anda lihat harga bergerak 1 pip, sekarang Anda tahu itu bukan sekedar angka acak. Itu adalah gema dari semua aktivitas di seluruh air terjun likuiditas tadi, dari internalisasi di bank-bank besar sampai algoritma yang lagi miringin harga. Ternyata, pasar itu jauh lebih hidup dan kompleks daripada yang terlihat di permukaan.